Shalom. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Sebelum itu saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Majestika dengan NIM 10320230094. Saya ambil program studi manajemen pendidikan Kristen jurusan ilmu pendidikan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Oke, daripada kita memperpanjang kata lagi, langsung saja ke poin yang pertama. Manajemen hubungan antara sekolah dengan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Poin ini sangat penting diterapkan karena manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan modern, sekolah tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat. Lalu hubungan antara sekolah dan masyarakat perlu dikelola secara profesional agar tercipta kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya terbatas pada komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, lembaga swada masyarakat, serta tokoh masyarakat setempat melalui manajemen yang baik. Hubungan ini dapat membantu sekolah memperoleh sumber daya tambahan untuk memperluas jaringan kerjasama serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan strategi yang paling penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan akan memperkuat dukungan terhadap program sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan membantu menciptakan generasi muda yang berdaya saing. Namun kita lanjut ke bagian B, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Poin ini juga sangat penting agar mempengaruhi efektivitas hubungan sekolah dan masyarakat adalah komunikasi dua arah yang terbuka dan partisipatif. Komunikasi yang efektif membantu membangun kepercayaan, memahami kebutuhan masing-masing pihak, serta menyelaraskan kegiatan sekolah dengan kepentingan masyarakat. Faktor yang kedua adalah kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi yang inklusif. Lalu, kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama dalam membangun jaringan kerjasama dengan masyarakat. Poin yang ketiga, faktor ketiga yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan dana yang memadai. Selain itu, budaya organisasi sekolah yang mendukung keterbukaan, transparansi, dan partisipasi menjadi faktor penting. Sekolah dengan budaya positif akan lebih mudah diterima masyarakat karena menunjukkan profesionalitas dan tanggung jawab sosial. Poin yang keempat, faktor keempat ini adalah keselarasan visi dan misi antara sekolah dan masyarakat. Efektivitasnya hubungan hanya dapat
tercapai jika kedua pihak memiliki tujuan yang searah, yaitu peningkatan mutu pendidikan. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke bagian C, peran kepala sekolah dan guru dalam membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Yang pertama, peran kepala sekolah dalam membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat, yaitu peran guru dalam membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Salah satu peran penting kepala sekolah adalah sebagai komunikator. Kepala sekolah harus mampu menyampaikan misi atau visi dan misi dan tujuan sekolah kepada masyarakat secara jelas dan terbuka. Lalu selain sebagai komunikator, kepala sekolah juga berperan sebagai motivator dan inovator. Ia harus mampu mendorong seluruh warga sekolah untuk berinovasi dan terbuka terhadap kalau kolaborasi dengan masyarakat. Kepala sekolah yang kreatif akan menciptakan berbagai program kemitraan seperti pelatihan bersama masyarakat, kegiatan bakti sosial, atau program lingkungan sekolah berbasis partisipasi warga. Lalu peran lain adalah sebagai manajer dan mengambil kebijakan. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam merancang strategi pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Ia perlu membangun sistem komunikasi dua arah, membentuk tim hubungan masyarakat sekolah, serta membangun mekanisme pelibatan masyarakat dalam mengambil keputusan tertentu, terutama yang menyangkut kepentingan bersama. Selain itu, kepala sekolah berfungsi sebagai mediator dan menjaga keharmonisan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Apabila terjadi kesalahpahaman atau konflik, kepala sekolah berperan menengahi dengan bijak agar hubungan tetap berjalan dengan baik begitu. Ia harus memiliki kemampuan sosial dan emosional yang tinggi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat serta memberikan solusi yang saling menguntungkan. Lalu peran guru dalam membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat, yaitu pertama, guru berperan sebagai perantara komunikasi antara sekolah dan orang tua siswa. Melalui komunikasi yang terbuka dan teratur, guru dapat memberikan informasi tentang perkembangan belajar anak, perilaku di sekolah, serta langkah-langkah yang perlu diambil bersama untuk meningkatkan hasil belajar. Lalu yang kedua, guru juga berperan sebagai motivator dan fasilitator kegiatan sosial edukatif di lingkungan masyarakat. Misalnya kan guru dapat menginisiasi program literasi masyarakat, pelatihan keterampilan, atau kegiatan lingkungan seperti penghijauan dan lain-lain. Namun yang ketiga, guru juga harus memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi agen perubahan sosial, melakukan sikap profesional, inovatif, dan terbuka terhadap masukan guru dalam membantu masyarakat memahami pentingnya pendidikan sebagai alat pembangunan. Baik, kita lanjut bagian D. Kendala yang dihadapi sekolah dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Ya, poin yang pertamanya, kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan
masyarakat. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik sering menimbulkan kesalahpahaman atau informasi yang tidak tersampaikan secara jelas. Misalnya, ketika sekolah menyelenggarakan program atau kegiatan yang membutuhkan dukungan masyarakat, banyak orang tua atau warga sekitar yang tidak memahami tujuan dan manfaat kegiatan tersebut. Karena apa? Karena kurangnya sosialisasi. Lalu yang kedua, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sekolah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa tanggung jawab pendidikan sepenuhnya berada di tangan sekolah dan pemerintah. Pandangan semacam ini menyebabkan kurangnya dukungan moral atau maupun material dari masyarakat. Padahal kan pendidikan akan lebih berhasil jika masyarakat turut serta dalam setiap prosesnya, melalui dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sekolah. Poin yang ketiga, adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara sekolah dan masyarakat. Ini juga sering menjadi penghalang. Beberapa kasus masyarakat memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap sekolah, misalnya dalam hal berperan disiplin kurikulum atau metode pengajaran. Kan hal ini dapat menimbulkan ketegangan apabila sekolah tidak mampu menjembatani perbedaan tersebut melalui dialog terbuka. Oke, baik, kita lanjut bagian yang strategi yang dapat dilakukan sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Poin ini juga harus melibatkan masyarakat dalam proses mengambil keputusan. Sekolah-sekolah baiknya tidak bersifat tertutup dalam menentukan kebijakan, melainkan memberikan ruang bagi orang tua, tokoh masyarakat, serta komite sekolah untuk menyampaikan pendapat dan gagasan. Keterlibatan ini yang pastinya dapat diwujudkan dalam forum musyawarah atau rapat komite yang membahas rencana kegiatan dan anggaran. Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pelaksanaan program sekolah. Lalu juga harus meningkatkan peran komite sekolah untuk menjadi strategi penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Komite sekolah berfungsi sebagai wadah representatif begitu masyarakat dalam membantu penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program sekolah. Kepala sekolah perlu menjalin kerjasama yang harmonis dengan komite agar dapat bersama-sama merumuskan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Peran aktif komite dalam menggalang dukungan masyarakat akan memperluas jangkauan partisipasi baik dalam bentuk material maupun non material. Sekolah juga perlu menumbuhkan budaya partisipatif melalui kegiatan sosial dan keagamaan, misalnya dengan mengadakan kegiatan gotong royong, bakti sosial, atau peringatan
Hari Besar Nasional dan Keagamaan yang melibatkan orang tua, siswa, dan masyarakat. Nah, kegiatan ini seperti mampu memperkuat hubungan emosional antara sekolah dan masyarakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap kemajuan pendidikan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, sekolah harus menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana serta program kegiatan. Masyarakat akan lebih percaya dan bersedia berpartisipasi apabila mereka melihat bahwa sekolah mengelola sumber daya secara jujur dan terbuka. Nah, transparansi ini dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, demikian pembahasan yang saya dapat sampaikan. Maka saya di sini mengambil kesimpulan bahwa manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan aspek krusial dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan melalui komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang visioner, dan strategi partisipasi yang terukur. Sekolah dapat membangun kemitraan yang harmonis dengan masyarakat dengan mengatasi kendala-kendala yang ada dan mengimplementasikan strategi-strategi yang telah diuraikan. Diharapkan dapat tercipta kolaborasi yang saling menguntungkan antara sekolah dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Terima kasih dan salam.